Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi zayyana alsinatat talina bi itqanil qur'anil karim wa tajwidihi wa akramahum bi jam'i qira'atihi wa husni tartilihi. Wassalatu wassalamu ala imamil mujawwidin wa ahsanil qari'in wa sayyidil qurra'i wal muqri'in sayyidina Muhammad ibn Abdullah as-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, yang disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa berjumpa di bulan Ramadan ini, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka kita yuk mengenal sedikit tentang Al-Qur'an, karena kalau kita ingin mencintai sesuatu, bagaimana caranya tanpa mengenalnya? Maka kita kenalan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turun kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, berupa wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian turunnya ini pada mulanya turun dengan satu ragam bacaan, ya, atau disebut satu huruf. Kemudian Nabi SAW meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril agar diturunkan Al-Qur'an ini dengan ragam bacaan. Karena di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang tua renta, ada yang kabilah ini yang terbiasa membacanya seperti ini. Akhirnya diminta keringanan itu sampai akhirnya turunlah Al-Qur'an dalam sab'atu ahruf istilahnya, atau 7 ragam bacaan, bisa dibilang seperti itu. Kemudian di masa itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di masa wahyu turun itu, beliau mengajarkan langsung kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan dari para sahabat ini akhirnya muncullah para qurra. Ada di antara para sahabat ini yang kesemuanya tentu menjaga Al-Quran, dan ada di antara para sahabat tentu yang lebih unggul. Maka di antaranya yaitu ada Sayyidina Umar bin Khattab yang sanadnya terjaga sampai saat ini, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Utsman bin Affan, Khulafaur Rasyidin semuanya. Sayyidina Abu Bakar tidak sampai karena ada, tapi tidak sampai karena beliau masa setelah Rasul hanya sebentar. Kemudian para sahabat yang lain, di antaranya Abdullah bin Abbas yang mengambil ke sahabat yang lain, Abu Hurairah juga mengambil sanad Al-Qur'annya kepada yang lain, Ubay bin Ka'ab dan seterusnya. Di antara inilah muncul para sahabat yang menjaga Al-Quran, dan dari situlah kemudian setelah sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya di masa para sahabat mulailah ada kegelisahan karena mulai wafatlah syahid para penghafal Al-Quran. Akhirnya dari situ dibukukanlah, dituliskanlah atas usulan dari Sayyidina Umar bin Khattab di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Akhirnya di situ dibukukan, dimushafkan, dituliskan Al-Quran itu dalam satu mushaf, yang mushaf ini akhirnya menjadi arsip simpanan. Jadi ada satu mushaf utama, Al-Quran dituliskan seperti itu, disimpanlah oleh Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab. Kemudian di masa Sayyidina Utsman, setelah Islam tersebar luas, kemudian dibikinlah salinan mushaf Al-Quran itu, kurang lebih ada yang menyebutkan 5, ada yang menyebutkan sampai 8. Dari 5 ini tidak hanya disalin, namun disebarkan ke daerah-daerah yang di sana telah tersebar Islam, yaitu di Madinah, di Makkah, yang mana di sana ada qari pendampingnya, ada guru Qur'annya masing-masing daerah itu. Di Madinah ada Sayyidina Utsman sendiri dan Sayyidina Zaid bin Thabit yang merupakan katib atau penulis utama. Kemudian di Makkah ada Abdullah bin Sa'id. Kemudian di Basrah ada qari pendampingnya. Di Kufah ada qari pendampingnya. Di Syam ada qari pendampingnya. 5 daerah itu: Madinah, Makkah, Basrah, Syam, Kufah. Kemudian dari situlah disebut mushaf Utsmani, Rasul Utsmani. Ada tata cara penulisan di masa Sayyidina Utsman, sehingga disebut Utsmani karena dibakukannya, dibuat aturan penulisan mushaf Al-Quran di masa Sayyidina Utsman. Dan selanjutnya di masa setelahnya muncullah tadwinul qiraat, atau masa penulisan tentang ilmu qiraat. Nah, muncullah di situ tokoh-tokoh seperti Al-Imam Ibnu Mujahid,
kemudian Al-Imam Abi Amr Ad-Dani, Al-Imam Syatibi, kemudian di masa yang akhir-akhir 800-an Hijrah Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Dan dari situ setelah masa para sahabat, mushaf Al-Quran dahulunya itu tidak ada titik, tidak ada harokat. Jadi kita tidak bisa membedakan huruf ba, ta, sa, jim, ha, kok bentuknya sama, tidak ada titiknya. Kemudian juga belum ada harokat. Maka disitulah di masa setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali untuk memberikan tanda, yaitu naqtul i'rab. Naqtul i'rab diberikanlah akhirnya tanda untuk membedakan harokat i'rabnya, seperti itu. Setelah itu berkembang lagi di murid-muridnya Imam Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi sudah mengembangkan, sudah ada tanda bacanya sebagaimana kurang lebih sama seperti yang kita baca mushaf saat ini. Nah, seperti itu. Nah, itu sedikit sejarah Al-Quran. Sampailah kepada kita, akhirnya yang saat ini masyhur, ada satu riwayat dari yang mutawatir, ada 10 qiraat, masing-masing qiraat punya 2 riwayat. Jadi ada 20 riwayat yang mutawatir ini, yang masyhur, yang digunakan hampir di seluruh dunia. 90% umat Islam hari ini menggunakan riwayat tersebut adalah riwayat Al-Imam Hafiz Ibn An-Asim Ibn Abi An-Najud. Nah, riwayat Hafiz inilah yang tersebar masyhur, yang lain tetap terjaga, seperti itu. Kemudian kita sudah ketahui sejarah Al-Quran seperti itu, baik dari bacaannya diturunkan, dan para sahabat generasi setelahnya itu menjaga Al-Quran dari hurufnya tidak dirubah, dari harokatnya, bahkan sampai titik, sampai semuanya dijaga oleh para sahabat dengan teliti, detail, dan tidak merubah, tidak mengganti, mengurangi sama sekali dari Rasulullah SAW, sampai dilanjutkan bersambung. Kemudian disitulah kita mengetahui, sudah nih, ini sejarahnya Al-Quran seperti itu. Lalu apa sebenarnya fungsi Al-Quran itu? Untuk apa kita umat Islam ini dapat Al-Quran yang merupakan warisan Nabi SAW, mukjizat yang tidak seperti mukjizat nabi-nabi terdahulu. Ini akan kekal, Allah sendiri yang berjanji akan menjaganya. Maka fungsi utamanya tentu yaitu sebagai petunjuk bagi kita, hudan linnas, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi kita, sehingga kita hidup di dunia ini memiliki pegangan, yaitu dengan Al-Quran. Bagaimana kita berkehidupan, bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita bermasyarakat dengan sesama, bagaimana kita bersosial, berkumpul dengan teman-teman kita, ataupun yang lebih tua, yang lebih muda seperti apa, dengan orang tua kita. Kemudian dari situ, itu fungsi utamanya. Kemudian di turunan-turunan berikutnya, liyadabbaru ayatih, agar kita mentadabburi Al-Quran ini, sehingga nanti goalnya utama tadi tercapai untuk menjadi petunjuk. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala juga menekankan ketika orang-orang kafir itu bertanya, waqala alladzina kafaru, kenapa Al-Quran laula nuzila hadzal Qur'anu ala jumlatin wahidah? Kenapa Al-Quran tidak turun satu sekaligus langsung satu blut, tapi diwahyukan kepada Nabi secara bertahap? Kenapa? Kadzalika linusabbita bihi fuadak, agar memantapkan hatimu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kisah-kisah di Al-Quran itu akan menjadi pemantap hati kita, akan menjadi penenang hati kita. Kita yang saat ini banyak masalah atau ada tekanan hidup atau apapun, kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita menjadi mantap hati kita, yang bahwasanya ujian kita belum apa-apa dibanding dengan Nabi Ayub, belum apa-apa dibanding Nabi Musa, belum apa-apa dibanding Nabi Nuh, belum apa-apa dibanding Sayyidah Maryam, dan seterusnya. Itulah yang menjadi tasbitul fuad bagi Nabi SAW dan juga bagi kita umat Nabi SAW. Dan akhirnya linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila, dan tidak lain Al-Quran itu untuk kita baca dengan tartil. Dan goalnya sebagaimana fungsi yang utama tadi yang awal, yaitu sebagai petunjuk, sehingga hidup kita nanti teratur, tertata dengan baik, karena kita mengikuti petunjuknya Al-Quran, kita mengikuti petunjuk dari Nabi SAW. Kita dituntun untuk menuju jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang soleh, yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini teman-teman sekalian, itulah sejarah Al-Quran dan juga fungsi kenapa kita harus menjadi umat yang berpegangan kepada Al-Quran.
Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.